Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Semoga sholawat kita kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad SAW selalu tercurah limpah kepada keluarganya juga, sahabatnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Sahabat-sahabatku semua, ghibah dalam bahasa Arab, ghibah berasal dari kata ghoba atau al-ghaibah yang artinya adalah sesuatu yang terhalang dari pandangan. Kemudian dari sisi bahasa, ghibah mengisyaratkan ketidakhadiran orang yang dibicarakan. Definisi ghibah adalah membicarakan kejelekan atau aib seseorang, sementara sosok bersangkutan tidak berada di tempat tersebut. Pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan aib seseorang yang tak disukai oleh orang tersebut gitu. Mulai dari kekurangan fisik, keturunan, akhlak, tingkah laku, bahkan sampai urusan agama atau duniawinya. Kemudian terbersit nih di benak kita, kalau yang disebutkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dalam hadis riwayat Muslim nomor 2589. Dijelaskan, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika yang disebutkan itu sesuai dengan kenyataan?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Jika sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahnya. Apabila jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." Gibah atau mengunjing termasuk dosa besar. Namun sedikit orang yang mau menyadari hal ini. Seringkali kita melakukan dosa ini tanpa sadar. Apalagi menggibah ini erat hubungannya dengan remaja zaman sekarang. Setan pintar sekali menggoda remaja yang pemikirannya masih labil, yang masih mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Seringkali setan menyisipkan gibah ini pada obrolan-obrolan spontan para remaja. Mungkin ini dirasa oleh para remaja itu sangat menyenangkan gitu, membicarakan keburukan orang lain. Padahal kegiatan menggibah itu atau sejenisnya itu ya dilarang oleh Allah gitu. Ya meskipun gibah itu sulit dihindari, namun kita harus selalu untuk tetap mencoba menghindari salah satu perbuatan dosa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengibaratkan pelaku gibah ini seperti seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri gitu, yang telah mati. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang maha menerima taubat dan maha penyayang." Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dari potongan ayat tersebut kita tahu bahwa Allah secara terang-terangan melarang kegiatan yang disebut gibah atau menggosip ini. Bahkan ditegaskan lagi bahwa gibah ini, pelaku gibah ini itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri gitu. Apakah kalian tidak jijik? Oke, lantas bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam aktivitas gibah ini? Saya mempunyai 3 poin penting. Yaitu diantaranya 1, jangan pernah malu untuk menegur teman kalian yang obrolannya itu menjerumus ke dalam aktivitas gibah. Ya, mengingatkan itu kan bagus. Mengingatkan sesama itu kan dianjurkan oleh Allah gitu. Kemudian kalau mereka menghiraukan gimana? Jalan terakhirnya ya kita tinggalkan aja gitu, tinggalkan obrolan itu dengan sikap yang sopan dan baik gitu. Kedua, isi jam kosong kalian dengan hal-hal positif. Bisa itu membaca Al-Quran, bersolawat, kemudian berzikir, kemudian belajar mungkin. Intinya mengisi kekosongan waktu kalian itu dengan hal-hal yang positif. Insya Allah persentase atau kemungkinan untuk terhindar dari aktivitas gibah ini dapat dihindari dengan mudah. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Minta pertolongan agar selalu dilindungi oleh Allah
yang maha melindungi dan maha menjaga. Insya Allah kita juga akan semakin terjauh dari ghibah ini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir nih, apa yang harus dilakukan kalau kita ini merupakan orang yang digibahi gitu? Singkat saja ada 3: bersabar, introspeksi diri, dan bersyukur karena telah digibahi. Sahabatku semua, cukup sekian dari kultum saya. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini kita dapat mendapatkan sisi positifnya dan senantiasa sadar dengan hal-hal yang Allah larang. Saya Muhammad Angga Fareza dari 11 MIPA 4 izin menutup kultum ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi gibah, perbanyak ibadah.